Halo, selamat datang di channel Asra Media Teknologi. Dan kali ini kami mengeluarkan satu buah produk yang mungkin berguna untuk Anda, yaitu namanya Asra Pos. Asra Pos ini adalah aplikasi point of sales yang gratis dan sangat berguna untuk usaha Anda. Di sini kalian tinggal masuk aja ke asrapos.cloud, lalu kalian tinggal mendaftar ya. Di sini fitur-fiturnya juga sangat lengkap. Dan untuk Asrapos ini dapat diakses di website atau kalian download aplikasi Android-nya. Sedangkan untuk iOS-nya kita masih coba kembangkan lagi ya. Nantinya kalian juga bisa menggunakannya di iOS. Dan sekarang kita memberikan tutorialnya untuk di aplikasi atau di websitenya ya. Nanti kalian setelah kalian sudah masuk ke asrapos.cloud, kalian tinggal klik masuk, atau jika kalian belum mendaftar, silahkan kalian buat akun gratis. Nah, di sini kalian tinggal masukkan saja data-datanya. Lalu untuk saldo pembukaan ini adalah kalian terserah ya. Misalkan kalian modal kalian berapa gitu. Nah, nanti kalian bisa masukkan di sini. Nanti modalnya itu akan mengurangi secara otomatis yang bisa kalian gunakan untuk laporan usaha kalian gitu ya. Dan alamat email ini wajib aktif ya, karena kami akan mengirimkan email notifikasi atau email kode OTP setelah mendaftar gitu ya. Nah, di sini kami memberikan secara gratisnya yaitu selama 30 hari. Nanti jika kalian 30 hari sudah selesai, kalian bisa membeli paket-paketnya ya. Di sini ada paketnya juga sangat-sangat murah ya. Kalian bisa membeli paket 150.000 ya atau 100.000 nih untuk 3 bulan. Lalu untuk 6 bulannya hanya 150.000 gitu ya. Dan semuanya dan kalian juga semua sudah mendapatkan fitur lengkapnya. Jadi tidak kami batasi ya. Yang di sini yang kami batasi hanya adalah bantuan melalui WhatsApp, bantuan melalui tiket, dan backup database. Untuk selebihnya kalian bisa gunakan sama seperti aplikasi pos atau paket yang gratis dan paket premiumnya ya. Nah, di sini kalian bisa masuk di sini. Kalau kalian sudah memiliki akun, kalian tinggal masukkan saja akunnya ya. Kalian login, lalu kalian masuk di sini. Oke, setelah kalian login seperti ini, akan ada tampilannya seperti ini ya. Dan di sini ini adalah tampilan dashboardnya ya. Dashboardnya ini juga sudah cukup informatif ya. Kami memberikan di sini informasi penjualan, pembelian, total pendapatan, total pengeluaran, jumlah pelanggan ya. Lalu jumlah suppliernya, ini pengembalian penjualan dan retur penjualan ya. Lalu ada pengembalian pembelian juga. Dan di bawahnya di sini ada stok terendah, artinya barang yang stoknya akan hampir habis ya. Jadi kalian bisa restock lagi. Lalu di sini ada laporan keseluruhannya ya, berupa pie chart. Lalu di sini juga ada statistik pendapatannya. Nah, di sini juga kalian bisa melihat penjualan terbaru dan pembelian terbaru. Nah, jika kalian menggunakan smartphone, kalian bisa mendownload aplikasinya, APK-nya ya, APK Android-nya, kalian tinggal install, nanti tampilannya tidak seperti ini. Namun tampilannya lebih simple dan lebih informatif ya. Nanti di sini kalau kalian pertama kali menggunakan, kalian harus menambahkan produk terlebih dahulu pastinya ya. Di sini ada beberapa menu ya di dalam produk ini, ada satuan, merek, kategori. Di sini juga kalian bisa mencetak label untuk produk kalian, lalu bisa menambahkan produk dan melihat seluruh produk. Nanti di sini juga ada daftar stok. Daftar stok ini juga bisa kalian lihat ya nanti untuk stok-stok ya produk kalian. Nah, nanti di bawahnya juga ada laporan-laporan, ada daftar jatuh tempo. Ini adalah untuk menagih ya atau stok pelanggan yang sudah jatuh tempo, hutang pelanggan atau hutang supplier yang akan jatuh tempo. Lalu ada menu pelanggan, lalu pemasok. Ini ada pemasukan, pengeluaran, pajak, dan PPN. Nah, di sini untuk daftar laporan untung ruginya juga ada, lalu ada pengaturan ya. Ini pengaturan ini kalian bisa menambahkan peran pengguna ya. Jadi kalau kalian memiliki kasir, kalian bisa menambahkannya di sini. Nanti tinggal kalian tambahkan di sini. Ini nama penggunanya, alamat email, kata sandi atau passwordnya ya. Lalu di sini kalian bisa pilih nih, dia bisa apa aja. Misalkan hanya penjualan aja, kalian tinggal centang penjualan aja. Kalau dia bisa
melihat daftar pembelian, kalian juga centang di sini. Untuk bisa kalau dia mau menambahkan produk juga bisa kalian centang di sini. Jadi ini bisa kalian sesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Nah, yang pertama-tama kalian harus menambahkan yang namanya produk ya. Di sini kalian menambahkan satuan terlebih dahulu nih. Di sini misalkan saya menambahkan satuannya pieces. Kalau kalian mau menambahkannya lagi, kalian tinggal tambahkan satuan baru. Di sini satuannya apa? Misalkan kalian masukkan di sini box ya. Satu box gitu. Nah, terus di sini statusnya aktif, ketika kalian simpan. Nah, sudah selesai. Lalu kalau misalkan kalian mau nambahkan merek juga di sini bisa, kalian akan tambahkan merek untuk produk yang kalian jual. Sini misalkan mereknya adalah apa ya? Ya misal kita pilih mereknya sabun atau kita Sunslick gitu ya. Oh, sorry, Sunslick. Nah, seperti ini. Lalu kalian tinggal simpan saja. Lalu untuk kategorinya juga kalian bisa tambahkan ya. Di sini saya menambahkan dua ya, aksesoris dan pakaian. Ini kalian bisa tambahkan baru di sini. Masukkan kategorinya. Lalu kalian simpan saja. Setelah itu, setelah semua selesai, kalian tinggal tambahkan produk saja. Nah, tambahkan produk di sini. Ini kalian tinggal klik menu tambahkan produk, lalu kalian masukkan nama produk, kategori produknya apa, lalu merek produknya ya jika ada, jika tidak ada bisa kalian kosongkan saja untuk merek produknya. Lalu satuan ini wajib diisi juga ya, box atau pieces. Kode produk ini kita auto generate ya, jadi kalau kalian mau menggantinya tinggal kalian hapus saja, tinggal kalian ganti. Lalu stok nih, ini stok awal saat kalian memasukkan produk ini. Misalkan stoknya adalah misalkan kosong dulu nih, kita nggak mau ada stok, jadi kita buat pencatatannya kita nanti masukin stoknya di pembelian aja gitu. Itu bisa ya. Jadi kalian tinggal masukin aja angka 0 di sini. Ini peringatan stok habis adalah jika stoknya menipis, misalkan stoknya tinggal 3 nih. Nah, kita diberi peringatan oleh Astra Pos bahwa stoknya untuk produk ini sudah hampir habis gitu. Lalu jika ada tanggal kadaluarsa, kalian bisa tambahkan juga di sini. Ini untuk mengontrol kadaluarsa dari produk yang kita masukkan. Lalu di sini PPN, jika tidak ada PPN, kalian tidak perlu menambahkannya. Jika ada, kalian harus menambahkannya terlebih dahulu. Di menu di bawah sini ya, pajak dan PPN. Nanti kalian masukkan saja ini PPN-nya berapa persen gitu ya. Lalu tipe tipe pajaknya ini eksklusif atau inklusif gitu. Nah, ini harga beli ya. Lalu misalkan kalian masukkan harga belinya misalkan 100.000. Oke, kalian masukkan 100.000, masukin 100.000. Lalu di sini purchase price inklusifnya juga sama. Ini marginnya ya, margin yang kalau kalian mau dapatkan nanti akan terhitung otomatis untuk harga jual. MRP ini adalah harga jualnya ya. Misalkan saya masukkan di sini saya mau margin saya 20% nih. Nah, dia akan otomatis MRP-nya menyesuaikan. Atau misalkan kalian nggak tahu kalian mau marginnya berapa. Kalian taunya harga jualnya aja gitu ya. Kalian masukkan saja di sini harga jualnya. Nah, seperti ini. Misalkan seperti ini ya. Jadi marginnya saya 30% gitu. Jadi kalian bisa menambahkan di sini profit margin dalam persentase atau kalian masukkan harga jualnya. Nah, di sini juga kalian bisa membedakan nih harga grosirnya berapa, harga dealer berapa. Ini bisa kalian masukkan ya. MRP ini adalah harga untuk pelanggan umum gitu ya. Ini harga untuk pelanggan umum. MRP itu kalau misalkan kalian di sini harga grosirnya kalian masukkan 125.000. Oke, lalu di sini harga dealernya juga saya samakan saja nih, misalkan 125.000. Lalu di sini pabrikan, kalau misalkan kalian tidak tahu pabrikannya, ini bisa dikosongkan saja. Lalu di gambarnya, kalian masukkan ya gambar produknya biar lebih mudah dicari saat kalian melakukan penjualan gitu ya. Lalu setelah itu kalian simpan saja. Produknya ini kalian simpan, nanti produknya itu akan masuk di sini ya. Di sini saya sudah memasukkan contohnya adalah baju kebaya Betawi seperti ini. Nanti stoknya ini akan secara otomatis berkurang saat kita lakukan penjualan. Begitupun stoknya akan bertambah jika kita melakukan pembelian. Nah, ini adalah penambahan produk ya. Lalu untuk melakukan pembelian, untuk menambahkan pembelian ya, kita di sini adalah kita buat pembelian baru. Lalu tampilannya seperti ini, kita ketik saja ya atau kita pilih mana yang stoknya mau kita tambahkan. Misalkan di sini. Kita mau tambahkan di sini, kita mau masukkan berapa pembeliannya. Misalnya saya anggap di sini saya mau beli
10 ya untuk baju kebaya Betawi ini. Kita simpan. Lalu di sini ada. Nanti di sini kita pilih pemasoknya. Jika belum ada seperti ini, kalian bisa menambahkannya di sini ya. Kalian tambahkan di situ. Lalu nama suppliernya siapa, nomor teleponnya, alamat email, alamat. Lalu jatuh tempo. Jatuh tempo ini nilainya ya, nilai yang jatuh temponya itu berapa sih gitu ya. Kalau misalkan kalian tidak tahu, kalian bisa masukkan aja atau masukkan angka 0 aja seperti ini ya. Lalu setelah itu kalau misalkan ada gambarnya, kalian bisa masukkan gambarnya. Kalau nggak ada ya langsung aja kalian simpan. Di sini saya masukkan misalkan tes supplier. Oke, tes supplier, nomor teleponnya saya masukkan di 628 gini ya. Nah, terus emailnya saya masukkan Sopian Asratek, dia tidak. Lalu saya simpan. Setelah itu kita pilih lagi pemasoknya. Nah, di sini kita masukkan lagi bajunya. Tadi saya masukkan 10. Lalu saya simpan. Di sini sudah tertera ya harga belinya. Nah, lalu di bawahnya sini, ini kita masukkan misalkan ada biaya pengiriman, kita masukkan juga ya di sini biaya pengirimannya. Lalu di sini jumlah dibayarnya berapa? Misalkan di sini saya adalah jumlah pembayarannya sekitar 1.200.000 ya. 1.200.000 saya masukkan misalkan kita mau baru bayarnya 800.000. Nah, kita bayar 800.000. Nah, sisanya itu adalah 400.000. Nanti ini yang bakal muncul di piutang kita gitu ya. Di hutang kita untuk bayar ke suppliernya sisanya 400.000 seperti itu. Lalu misalkan ada PPN, kalian tinggal pilih PPN-nya. Kalau ada diskon juga kalian bisa masukkan nih diskonnya dalam rupiah atau persentase. Misalkan saya dapat diskon dari supplier itu sebesar 10%. Nah, maka dia otomatis akan menguranginya ya. Lalu misalkan ada biaya pengiriman, saya ada biaya pengiriman nih 50.000 misalnya. Nah, dia akan menambahkannya seperti ini. Lalu di sini jenis pembayarannya. Kalian mau bayar ke supplier ini kredit atau tunai atau transfer. Nanti ini bisa kalian tambahkan ya di menu setting ya. Nanti saya akan berikan tutorialnya. Misalkan saya di sini adalah kredit. Lalu saya simpan di sini. Nah, di sini lalu otomatis Asrapos akan membuka invoice pembelian seperti ini ya. Ini bisa kalian cetak. Nanti kalian cetak di sini untuk dokumentasi kalian ya, atau kalian mau PDF-in, atau kalau misalkan kalian mau langsung email, kalian klik aja email di sini, PDF atau print gitu. Oke, lalu di sini setelah ini kan tadi saya sudah memasukkan sejumlah 10 ya 10 pieces ya untuk stoknya. Nah, di sini pun ada ya, kalau misalkan kalian bayarnya setengah, di sini ada partial paid ya. Artinya baru bayar separuhnya gitu ya. Nah, sekarang kita lihat nih stoknya, apakah sudah bertambah atau belum. Kita lihat ke produk, kita lihat ke semua produk ya. Nah, di sini stoknya sudah otomatis bertambah menjadi 19, karena tadi stok awalnya adalah 9 dan saya memasukkan 10, jadi totalnya 19. Seperti itu. Lalu untuk penjualannya, kalian tinggal diklik aja penjualan di sini. Lalu di sini kalian klik aja penjualan baru ya, penjualan baru, maka tampilan seperti ini. Kalian bisa pilih pelanggan di sini. Kalau misalkan kalian ada pelanggan tetap, kalian bisa menambahkannya nih di sini ya. Kalian klik aja di sini pelanggannya, lalu masukkan nama, nomor telepon ya. Tipe konsumennya apa nih? Konsumen biasa, dealer atau grosir gitu. Nah, nanti ini yang untuk membedakan harga jualnya. Itu ya, nanti alamat, jatuh tempo, misalkan dia masih ada hutang di kita berapa gitu. Nah, ini kalian bisa masukkan di sini nih hutangnya. Jadi nanti dia akan bertambah terus hutangnya kalau belum ada pembayaran seperti itu. Tapi kalau kalian untuk melakukan penjualan ke pelanggan yang datang atau pelanggan langsung, kalian bisa di sini pilih tamu ya. Lalu tamu, nanti kalian masukkan nomor telepon pelanggannya nih. Kenapa kita menggunakan nomor telepon pelanggan? Ini nantinya kami akan mengirimkan invoice-nya itu via WhatsApp. Itu untuk pengembangan Asrapos pada versi berikutnya. Ya, nanti di sini kalian tinggal pilih saja. Misalkan kalian banyak di sini ya, kalian bisa tambahkan di sini. Nah, untuk misalkan memilih nih kategorinya, kalian klik aja saya kategorinya. Jadi kategorinya pakaian atau aksesoris gitu. Nah, nanti di sini akan otomatis terfilter ya. Jadi kalau misalkan kalian mau, nah ini karena tadi saya pilihnya
kategori aksesoris, maka dia tidak muncul ya, karena tidak ada di kategori aksesoris. Yang ada adalah di kategori pakaian, maka akan muncul seperti ini. Nanti kalian tinggal klik saja di sini. Ini kuantitinya berapa? Misalkan, ada pembeliannya 2. Kalian tinggal tambahkan 2 di sini. Lalu di sini kita misalkan PPN-nya. Tadi ya sama seperti pembelian juga di sini. Kalian bisa menambahkan diskon juga di sini dan biaya pengiriman. Lalu di sini jumlah diterimanya atau jumlah pembayarannya itu berapa? Misalkan saya mau masukkan 500.000. Oke, maka di sini jumlah atau pengembaliannya adalah 100.000 gitu, karena jumlah pembayarannya yaitu 400.000. Kalau misalkan kita masukkan 450.000, nah maka ada kembaliannya adalah 50.000. Nah, di sini ada juga jenis pembayarannya ya. Kita pilih jenis pembayarannya tunai atau kredit. Seperti ini. Lalu setelah selesai, kalau ada catatan, kalian ketik saja catatannya di sini. Kalau sudah, tinggal kita simpan. Nah, ini adalah invoice-nya yang bisa kalian cetak atau kalian kirim email ke pelanggan kalian gitu. Nah, di sini sudah. Setelah selesai, di sini akan masuk, kita diarahkan ke daftar penjualan. Di sini sudah ada daftar penjualannya ya. Kalau kalian klik ke dashboard, maka di sini laporannya pun secara otomatis akan bertambah seperti ini. Nah, di sini ada laporan pembeliannya sejumlah 1,1 juta. Kita pembeliannya ya untuk bulan ini. Nah, ini laporan ini pun bisa kalian lihat di bagian laporan. Di sini ada laporan penjualannya ya. Kalian bisa filter laporan penjualannya hari ini, kemarin, atau 7 hari, atau 30 hari yang lalu, atau bulan ini, sampai dengan custom ya. Karena kalian bisa custom juga, dan ini kalian bisa ekspor ke CSV atau Excel, atau langsung kalian cetak. Ya, lalu di sini juga ada misalkan mau pengembalian barangnya. Di sini di penjualan, daftar penjualan misalkan ini ada yang diretur gitu. Wah, barangnya nggak sesuai gitu. Nah, ini kalian bisa melakukan pengembalian penjualan. Nah, di sini pengembalian penjualannya misalkan kita kembalikan hanya satu yang rusak. Di sini kalian bisa masukkan satu, lalu konfirmasi pengembalian. Nah, maka di sini juga akan ada invoice retur ya, sales returnya sejumlah segini. Jadi jumlah terutangnya adalah 200.000. Nah, kita kembali ke sini lagi. Nanti di sini di laporannya pun akan otomatis update gitu ya. Nah, di sini laporan-laporannya kalian bisa lihat sendiri ya. Nanti kalian tinggal daftar saja ya di Astra Pos. Kalian bisa melihat semua laporan-laporannya. Kita memberikan gratis selama 30 hari. Kalian gunakan dan kalian explore aplikasi Astra Pos ini. Nah, di sini juga untuk mata uangnya kalian bisa ganti-ganti ya. Saya di sini hanya menambahkan Indonesian rupiah dan Malaysia ringgit karena untuk pangsa pasarnya kita ada di Indonesia dan Malaysia seperti itu. Lalu untuk ini pengaturan umumnya ya, pengaturan umumnya ini pengaturan untuk bisnis kalian ya, untuk bisnis kalian. Nah, di sini pengaturannya nama company-nya apa, kategorinya, lalu logo di invoice-nya. Kalian bisa menambahkan logo invoice kalian di sini. Lalu untuk menambahkan pajak tadi ya, di sini ya, kalian bisa menambahkan pajak di sini. Misalkan kalian di sini mau menambahkan pajak, tambahkan PPN. Ini PPN-nya rate-nya berapa persen? Misalkan di sini saya masukkan PPN 11%. Nah, di sini rate-nya kalian masukkan saja 11. Lalu aktifkan. Nah, sudah. Di sini kalian nanti saat melakukan penjualan atau pembelian kan otomatis di sini ya pemilihan PPN-nya 11%. Nah, kita coba dulu ya di sini PPN-nya, maka dia akan otomatis menghitung PPN-nya ya. Jadi 200.000 dikalikan 11%, hasilnya adalah 22.000. Nanti sini akan otomatis bertambah. Oke, seperti itu untuk aplikasi Astra Pos versi webnya ya. Untuk versi Android-nya tidak jauh beda dengan aplikasi dari webnya. Jadi kalian bisa download APK-nya ya. Sementara untuk aplikasi Android, untuk aplikasi iOS kita masih build ya. Nanti pasti kita pastikan kalian juga bisa gunakan di iOS. Kalian bisa gunakan di smartphone atau tablet
yang bisa terhubung ke printer thermal juga nih gitu. Jadi kalian juga bisa menggunakan printer thermal untuk menggunakan aplikasi Astra Pos ini. Nah, di sini juga kami sudah menggunakan notifikasi ya, push notification-nya seperti ini. Nantinya juga kami akan menambahkan notifikasi ke WhatsApp jika ada pelanggan baru atau penjualan atau pembelian baru ke ownernya gitu. Jadi kalian bisa mantau secara real time. Oke, seperti itu saja ya mungkin ya. Oh iya, mungkin ada beberapa fitur lagi di sini ada pemasukan ya. Misalkan atau pengeluaran. Pengeluaran ini misalkan kalian bisnis kalian ada pengeluaran biaya listrik ya. Contohnya di sini saya menambahkan biaya listrik 500.000. Jadi untuk pencatatannya ya, untuk pencatatan pengeluaran bisnis kalian di sini. Pemasukannya pun masukan lain-lain di luar dari penjualan barang kalian bisa masukkan di pendapatan juga. Yang ini nanti akan ada di laporan pencatatan. Jadi aplikasi Astra Pos ini selain harganya terjangkau, fiturnya pun sangat lengkap ya, yang bisa menjadi untuk pembukuan dari bisnis kalian gitu. Oke, di sini nanti kalian tinggal daftar saja aplikasi Astra Posnya dan kalian gunakan selama 30 hari. Kalian jika dirasa Astra Pos ini bermanfaat, kalian tinggal beli saja paketnya ya. Kalian tinggal perpanjang saja paketnya. Di sini kami menyediakan paket-paketnya yang sangat-sangat terjangkau ya dari aplikasi Astra Pos ini dengan fitur-fitur yang lengkap dibanding aplikasi sejenis yang harganya lumayan mahal dan fiturnya sama seperti Astra Pos. Ya, seperti itu. Demikian video tutorialnya. Jika ada pertanyaan silakan ajukan di kolom komentar. Kami akan menjawabnya segera mungkin. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.